Kisah Nabi Syuaib, alaihi salam. Nabi Syuaib diutus di negeri Madian. Penduduk negeri Madian sudah lama melupakan ajaran nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus sebelumnya. Mereka tidak percaya akan adanya Allah. Mereka menyembah hutan dan menyembah Aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Ajakan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Pada masa itu penduduk Madian sudah sangat sesat. Kemungkarannya sudah sangat keterlaluan. Kemaksiatan sudah menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Dan kebiasaan buruk mereka yang sangat jahat adalah mengurangi takaran atau timbangan dalam berdagang. Inilah kiranya yang harus dihindari para pedagang zaman ini. Nabi Syuaib mengajak kaumnya menyembah Allah, menjauhi kezaliman, kemungkaran dan segala macam bentuk kemaksiatan. Ia juga mengajak mereka berlaku jujur, menimbang dengan benar tanpa dikurangi seperti kebiasaan mereka. Nabi Syuaib juga memperingatkan mereka agar tidak menghalang-halangi para pengikutnya yang beriman untuk beribadah kepada Allah. Sebab kaum Madian punya kebiasaan jelek, mereka suka menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib yang beriman. Bahkan banyak dari mereka yang dipaksa dengan kekerasan untuk meninggalkan ajaran Nabi Syuaib. Walau demikian Nabi Syuaib tetap sabar dan terus melaksanakan dakwahnya. Kegigihan Nabi Syuaib ini agaknya membuat orang-orang kafir gatal dan sangat jengkel. Mereka mendatangi Nabi Syuaib dan mengancam akan menyiksa dan merajam Nabi Syuaib jika beliau tidak mau menghentikan dakwahnya. Nabi Syuaib dan pengikutnya kemudian pindah ke negeri lain, karena penduduk Madian sudah tidak dapat berharap lagi keimanannya. Mereka malah mengejek dan menghina ajaran Nabi Syuaib dengan penuh kepongahan. Hanya beberapa saat setelah Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah, tiba-tiba penduduk Madian dikejutkan oleh adanya gempa maha dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Berdakwah kepada kaum Ashabul Aikah, Nabi Syuaib dan pengikutnya pindah ke negeri Aikah sesuai dengan petunjuk Allah yang memang menugaskannya untuk berdakwah di sana. Ternyata penduduk Aikah juga sama durhakanya dengan penduduk Madian. Mereka menolak ajakan Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan mengancam Nabi Syuaib. Bahkan mereka menantang agar Nabi Syuaib segera mendatangkan azab yang dijanjikan Allah. Karena terus-menerus berbuat kedurhakaan dan kemaksiatan, tak bisa diingatkan lagi dan tak dapat disampaikan keimanannya lagi, maka Allah mengazab mereka. Mula-mula mereka menyerang udara yang sangat panas, sehingga mereka sama-sama keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Tetapi dimanapun mereka berada, udara telah berubah menjadi panas hingga menyesakkan dada dan napas mereka. Ingatlah, udara semacam ini pernah melanda kawasan Amerika yang terkenal akan kemaksiatannya, hingga ratusan jiwa melayang sia-sia. Ini hendaknya menjadi pelajaran dan cermin bagi manusia abad ini. Saat mereka kebingungan, tiba-tiba nampak awan hitam menaungi kawasan lembah. Mereka gembira, dikira awan itu akan mendatangkan hujan, hawa sejuk yang mereka rindukan akan segera terhirup. Namun angan-angan itu buyar berantakan. Karena tanpa diduga datanglah angin kencang, mereka sama terhempas dan terlempar. Pada saat demikian dari awan yang hitam pekat itu menyambar guntur yang saling menyusul. Binasalah kaum yang durhaka itu, satu pun tak ada yang tersisa. Hanya Nabi Syuaib dan pengikutnya yang bisa selamat karena mendapat rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.